Salam bahagia, salam jumpa lagi teman-teman. Masih dengan obrolan tentang filsafat ya, terkait mata kuliah kita filsafat dan etika komunikasi. Ini saya lepas dulu ya. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan trilogi yang ketiga, yaitu aksiologi. Nah ini menarik karena kalau yang awal ontologi bersifat being, sesuatu yang ada ya, yang mendasar sekali. Kemudian kita bicara epistemologi, tadi lebih pada prosedur pengetahuan itu lahir dan bagaimana dia berkembang. Nah sekarang kita bicara mengenai aksiologi. Apa ini? Ini menarik, saya juga penasaran ya. Dan sebetulnya kalau nanti kita dengarkan pembahasan yang kali ini Mas Udin sebagai narasumber dan Mbak Eva co-host ya, itu akan terkait dengan diskusi kita mengenai etika komunikasi ya, setelah nanti ujian tengah semester. Jadi ini penting sekali ini yang ketiga ini. Baik, Mas Udin, ya. Saya sambil baca buku lagi. Oke. Namanya juga pembelajar ya. Oke, sama-sama kita belajar bersama. Jadi saya melihat ada misalnya terminologi yang menarik. Ini misalnya dalam aksiologi itu kita bicara baik buruk, ya. Kemudian dalam etik, ya. Kemudian ada estetik, ya, indah, ya, kemudian juga keindahan dan sebagainya. Ini menarik. Jadi apa sebetulnya aksiologi ini? Baik, terima kasih Mas Ading dan Mbak Eva. Secara pengertian istilah, aksiologi itu dari kata dasar dari bahasa Yunani, dari kata dasar axios dan logos ya. Axios itu artinya nilai ya. Nilai itu kan sesuatu yang dibebankan kepada sebuah objek, apakah itu baik atau buruk, indah tidak indah, benar atau salah. Jadi ini memang soal what for. Jadi sebuah tindakan itu kemudian akan memiliki konsekuensi, ini tindakan baik atau buruk. Ya, itulah kemudian nanti muncul etika ya. Etika akan membahas tentang perilaku ya, perilaku apakah sebuah tindakan itu ini bisa dinilai baik atau buruk. Nah, kalau dengan pengertian ini berarti aksiologi itu kalau dalam konteks komunikasi pasti milieunya berkaitan dengan interaksi sosial, berhubungan dengan orang lain ya, dengan apa, interaksi dengan pihak lain. Nah, itulah pengertian dasar dari aksiologi, Mas Ading. Ya, menarik. Jadi kalau kita baca di buku filsafat, ternyata aksiologi itu berkaitan dengan soal standar moral. Ya, betul, salah satunya itu. Ya. Tadi soal perilaku. Jadi yang ini mungkin berbeda, kemudian kita bisa berdebat kan gitu ya, standar moral dalam agama kita sebagai muslim, dan juga standar moral secara sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Ya, betul Mas Ading, karena memang nanti biasanya kan institusi nilai yang ada di masyarakat yang biasanya concern dengan nilai itu kan biasanya agama. Itulah kemudian nanti ada amar ma'ruf nahi mungkar, dapat pahala atau dosa, itu kan surga neraka itu menilai perbuatan. Bahkan kalau di hukum Islam nanti dirinci ada sunnah, ada mubah, ada wajib ya, ada bahkan kalau di dalam agama yang sudah ditafsirkan secara rigid itu sholat ini nanti pahalanya sekian, sholat jamaah katanya berapa, 27 atau berapa itu. Jadi ini memang soal moralitas. Jadi biasanya adalah ranahnya agama. Kedua mungkin adat istiadat, itu juga biasanya nanti ini sebuah tindakan santun atau tidak, pantas atau tidak gitu menurut etika ketimuran gitu. Adat istiadat, agama, kemudian norma-norma yang lain seperti hukum, ini melanggar hukum atau tidak. Itulah wilayah-wilayah dalam aksiologi ya, tindakan yang berkaitan dengan tindakan. Berarti dalam hal ini subjek ini ada di suatu dua pilihan gitu ya Mas. Ada di dua pilihan yang subjek tersebut akan menentukan dia akan memilih ke pilihan yang mana. Begitu, itu adalah pengaplikasian dari aksiologi. Iya, karena soal nilai itu artinya kan sebuah pilihan ya. Artinya kalau kita oleh standar sosial dikatakan baik, berarti kan tidak buruk. Iya. Kalau sudah dikatakan buruk itu berarti baik gitu. Sama halnya dengan norma hukum ya. Hukum itu kan kalau
salah berarti nanti dapat sanksi, kalau benar ya dapat reward atau tidak dapat sanksi kan begitu. Nah itulah memang wilayah-wilayah pilihan nilai semacam itu. Cuma kalau dalam kajian filsafat kita harus kembali ke hakikat filsafat, biasanya mengkritisi. Itulah kemudian loh kenapa apakah standar-standar itu mutlak atau bisa berubah. Nah contohnya begini, dulu mungkin Mas Ading ini kita satu angkatan ya Mas. Contohnya dulu nggak tahu Mas Ading di daerahnya, dulu kalau di daerah saya perempuan bonceng sepeda motor, apalagi pakai celana, kemudian boncengnya apa Mbak namanya, apa ya, tidak ngangkang ya, tidak nyamping tidak ya. nyamping gitu. Tahun 80-an ada suatu hal yang dianggap nggak sopan. Bahkan di kampung saya kalau ada perempuan pakai celana boncengnya begitu, ini anak nakal. Itu tahun 80-an, semua orang sepakat begitu. Nah tapi sekarang tahun 2000 ke atas, norma itu kok tidak dijadikan, belum tentu itu anak nakal. Artinya kan berarti standar norma itu ternyata juga berubah gitu. Nah ini sedikit biar ini para pembelajar juga terupdate dengan isu aktual ya. Seperti gini dalam agama, ada dalil mengatakan bahwa sholat jamaah itu harus rapat. Makanya imam itu kalau mau kan sufufakum, suruh ngerapetin. Tapi di era pandemik ini orang harus berjarak. Nah ini kan di luar norma agama harus kalah nih dengan berarti artinya norma baik buruk benar salah sebetulnya ini apa ini? Nah ini kondisional, kontekstual. Kontekstual. Artinya kan selalu bisa dikritisi sebetulnya. Nah itulah Mas Ading garapan-garapan yang di aksiologi menggarap tentang tindakan seperti itu, tentang tata nilai. Nah seperti itu. Nah ini mungkin menarik kalau kita kontekstualisasi di dalam konteks komunikasi dan media saat ini. Mungkin jangan-jangan suatu saat hoax itu bukan kejahatan. Bisa jadi di suatu saat beberapa tahun ke depan malah itu menjadi sebuah pemberitaan. Atau sebenarnya diskusi yang lebih lama Mbak Eva dan Mas Udin adalah di kita tentang misalnya apakah sebuah kerja jurnalistik ya berupa berita itu apakah bebas nilai atau tidak? Betul. Tapi masih aktual. Kan kita kan selama ini membaca berita di koran, membaca di internet. Nah itu kan berita berupa teks, audio, video. Pertanyaan filosofisnya adalah ini produk yang netral atau ini ada interest, free value atau value added ini aksiologis sekali. Betul. Dan saya kira ke depan perdebatan itu memang akan mewarnai ya, saya kira di dalam praktek-praktek jurnalisme. Karena sekarang ini di era digital ini kan transfer pesan itu bukan hanya persoalan bagaimana pesan tersampaikan, tapi impact dan dampaknya serta media ini yang akhirnya menjadi menarik. Karena contohnya media dulu kan hanya sekedar sarana bagaimana menyampaikan pesan. Ternyata media sekarang juga bisa mengkonstruksi nilai ini berarti wilayah aksiologi memang cocok Mas Ading untuk menganalisis isu-isu kekinian mengenai media, dampak media dan perilaku bermedia. Saya kira jadi untuk memilah adanya yang disebut dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi dari sebuah kegiatan jurnalistik itu penting sekali untuk memahami bahwa karya jurnalistik itu tidak bebas nilai. Pikiran sini kan datang dari pemahaman aksiologi. Salah satu cabang di etika. Nah kedua adalah cabang aksiologi itu adalah estetika. Nah, tentang keindahan ini berubah atau enggak, seperti di fotografi nih kalau dulu yang namanya warna, cahaya komposisi, saya secara teknis kurang memahami, kira-kira bergeser enggak di era digital sekarang tentang itu. Betul. Jadi mungkin kalau untuk penggunaan media khususnya di media fotografi sendiri, pada dasarnya komponen-komponen ini tetap ada, hanya saja mungkin seiring perkembangan zaman
kita hanya menggunakan komponen-komponen tertentu saja dengan mengikuti selera dari masyarakat itu sendiri, karena ini kita berkaitannya dengan masyarakat ya. Jadi kita tetap harus tahu dinamakan target market. Jadi siapa yang menjadi sasaran kita, lalu apakah komponen-komponen di dalam sebuah hasil foto maupun videografi ini bisa sesuai dengan pengaruh dari apa yang akan berdampak dari target audiens itu sendiri. Jadi bagaimana target audiens ini apakah akan tertarik atau tidak, mungkin itu masuk ke aksiologi juga, atau dia akan kalau di audiovisual mungkin dia akan terpengaruh atau tidak terpengaruh, itu juga mungkin bisa masuk ke dalam aksiologinya di estetik, khususnya di fotografi maupun atau definisi tentang keindahan itu sendiri mungkin mengalami terus perubahan ya. Jadi ketika warna misalnya, kalau warna merah hari ini mungkin berbeda dimaknai dengan jadi itu kembali ke pengaruh psikologis dari masing-masing warna yang seiring perkembangan zaman juga bisa berubah. Yang dulu beranggapan bahwa warna merah ini adalah berani, mungkin bisa saja saat-saat sekarang ataupun saat-saat yang akan datang pemahaman bahwa warna merah adalah berani bisa saja berubah, ataupun warna-warna yang lain. Oke. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa filsafat komunikasi itu memang terkait juga dengan filsafat sosial dan filsafat manusia. Mungkin itu memang akan saling terkait ya. Makanya tadi Mbak Eva mengatakan bahwa soal di fotografi bagaimana makna keindahan bergesernya seperti apa tergantung segmen dan pasar, target pasarnya dari ya. Subjeknya itu sendiri. Ini ada yang lebih mendasar nih tampaknya Mas Udin, Mbak Eva, bahwa aksiologi juga akan mengajak kita berpikir atau menggugat tentang apakah ilmu pengetahuan sendiri bebas nilai. Pengetahuan itu kan kita sekarang misalnya saya baca buku ini ya teman-teman. Terus ini ada juga buku nih tentang Jürgen Habermas gitu. Apakah ini sebagai satu produk pengetahuan bebas nilai atau ada misi di dalam? Betul. Ada tujuan-tujuan tertentu. Itulah Mas Ading, ilmu pengetahuan, hebatnya ilmu pengetahuan itu kan begini. Ini bedanya ilmu pengetahuan yang diproduk dari pemikiran dengan dogma. Ilmu pengetahuan yang turun dari agama itu kan agak susah untuk dikritik. Ilmu pengetahuan itu selalu bisa mengkritik dirinya sendiri. Makanya ada tesa, antitesa, sintesa. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Ading, apakah ilmu pengetahuan sekarang termasuk teknologi, anak kandungnya sekarang itu, apakah free value, bebas nilai atau tidak? Nah, inilah sekarang ini yang muncul bahwa ketika ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan dampak, terutama kesehatan, kemudian lingkungan, dan moralitas, orang mulai bertanya, jangan-jangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu diasumsikan free value itu pengetahuan ternyata tidak. Itulah kemudian kalau kita baca bukunya Foucault kalau tidak salah tentang relasi kuasa, betul. Ya berarti ilmu pengetahuan itu ada kepentingan di sana. Kemudian Gramsci ada hegemoni. Nah, soal volume, frekuensi, kalau dalam komunikasi kan volume di banyak trending rating itu kan mempengaruhi nilai kan. Nah ini saya kira yang perlu kita kritisi. Seperti siaran-siaran di televisi, ideologinya kan ideologi rating. Nah, rating kemudian terkait dengan apa yang katakan Mbak Eva, target pasar. Semakin ratingnya enggak. Ini kan perlu kita kritisi, ini bener enggak sih? Karena ternyata ini kepentingan pasar. Nah, ini kan berarti nilai ini ketika TV mengejar rating, ini hanya sekedar hukum pasar atau kepentingan pemodal siapa nih? Nah, berarti kan enggak free value sebetulnya. Ada motif ekonomi di dalam seluruh aktivitas pengetahuan ini. Betul. Tidak, istilahnya kalau dalam agama kita kan tidak ikhlas ini. Betul. Tidak tulus. Pasti ada. Nah, jadi saya kebetulan juga membaca buku Mas Udin baru-baru ini yang ditulis oleh pemikir muda, Marxis muda dari Inggris ya, Christian Fuchs namanya. Jadi dia bikin buku namanya Digital Subject dan Digital Object gitu. Jadi dia mengkritisi budaya digital kita hari ini. Yang mungkin teman-teman juga melakukannya. Saya juga melakukan yaitu kita kan hobi sekarang itu like,
subscribe, Subscribe, and ya. comment gitu. Iya, iya, Jadi, betul. ketika kita nge-like sebuah video di YouTube, ketika kemudian subscribe gitu ya, kan orang banyak minta kita Iya, subscribe iya, gitu, iya, enak iya. banget Iya. loh. Ah, Bentar-bentar subscribe gitu. Komen itu apakah posisi kita sebagai subjek atau objek di Iya. situ, itu penting. Nah ini aksiologis sekali. betul, ya. betul. Ya. Bahkan itu bisa dianalisis begini Mas, kalau dulu Karl Marx itu kan basicnya Marxisme ya. Karl Marx itu kan ada teori bahwa buruh atau pekerja itu kan mengalami alienasi. Alienasi, Ya. ya. Alienasi itu karena dia dalam proses produksi tersubordinasi dari pemodal. Tidak sadar dia disedot. Nah, di era digital ini khalayak atau apa istilahnya followers dan ya. itu kan Netizen. viewer, netizen, follower, Ya. viewer itu sebetulnya kan ini yang dihisap oleh para kreator konten-konten Iya. kreator dan kemudian secara tidak sadar mensubscribe bahkan sekedar menonton itu sendiri Iya, view aja udah. itu sudah tersedot gitu. Ya, ya. Nah ini lebih Kecuali video ini ya. ini ada unsur pencerahan kalau ini kan. Nah ini yang menjadi semakin rumit karena begini, orang di dunia digital itu kan disedot, dieksploitasi nggak terasa karena pakai kuota kan. Iya. Nah apalagi ini yang kuotanya gratis. Iya. Nah, padahal itu kita bisa bayangkan seperti siapa itu YouTubers di Indonesia, Ria Ricis, Ya, siapa namanya, Atta Atta Halilintar. Halilintar, itu ya. itu miliaran. Iya. Dari mana duit mereka? Kan sebetulnya menyedot kuota-kuota dari para viewer itu Iya, gitu. iya, betul. Nah itulah oleh Marxis ya sebetulnya ini terjadi proses-proses alienasi orang disedot tapi tidak sadar betul. seperti itu. Nah, Ya. aksiologi itu mengkritisi supaya tindakan kita itu harus kritis karena ini masuk kategori baik atau buruk. Betul. Ya, Pantas atau tidak pantas atau tidak Ya, pantas. ya, betul. Nah, di dunia digital ini menjadi lebih rumit ini. Mas Ading, saya kira lebih ahlinya Mas Ading soal digital ini gimana Ya, ini. itu memang agak sosiologis ya bukunya itu, tapi saya kira menarik bahwa pada akhirnya kita semua menjadi objek yang dikomodifikasi oleh Objek ya istilahnya ya bukan iya. subjek yang otonom ya, Yes, bukan yes, yes. orang yang mandiri atau punya kekuasaan penuh terhadap diri kita. Kan kita itu akhirnya menjadi statistik kan gitu, Iya, hanya iya. angka-angka. Jadi kita diminta subscribe tuh dia sebenarnya pengen mengejar jumlah tertentu kan gitu ya. Subscriber kita sudah 1 juta gitu. Yang itu hubungannya dengan Ekonomi ya. ekonomi, iklan dan juga pembagian keuntungan dari YouTube, Google dan sebagainya. Jadi itu menarik ya, aksiologis. Iya, itulah nanti mungkin para pembelajar nanti kita setelah ujian tengah semester ya, Iya, iya. kita akan bahas kasus-kasus seperti ini. Khususnya di etika Di komunikasi. etika ya, soal etika ini saya kira menarik ke depan. Itulah Jadi ini mungkin ibaratnya kayak pengantarnya Ya, sebelum masuk ke ya, etika betul, komunikasi betul. itu sendiri. Nanti kita akan ketemu di setelah MIT dalam Iya. kajian kasus-kasus. Ya, terima kasih Ya. dan sampai jumpa teman-teman.